Di usia ketika sebagian anak sibuk bermain dan berhayal, seorang bocah di Banjaran justru memilih jalan yang jauh dari kata biasa. Namanya Dika. Umurnya baru 11 tahun. Tapi nyalinya bukan kaleng-kaleng. Muhammad Nandika Sepuloh atau akrab disapa Dika mendadak menjadi perhatian publik setelah kesehariannya berburu ular viral di media sosial. Bukan untuk sensasi, bukan pula sekadar hobi. Dika melakukannya demi uang jajan, sekaligus membantu meringankan beban keluarga. Hampir setiap hari, Dika menyusuri sawah, kebun, hingga pematang yang lembab di sekitar rumahnya di Banjaran, Kabupaten Bandung. Dengan keberanian dan insting yang terasa, ia mencari ular yang bersembunyi di balik lumpur dan rerumputan. Aktivitas ini sudah ia jalani sekitar 5 bulan terakhir. Ular yang berhasil ditangkap tidak disimpan lama. Dika menjualnya kepada seorang tetangga bernama Moil, sosok yang dikenal sebagai pawang ular dan pemerhati reptil. Jenisnya beragam, mulai dari sanca, ular koros, hingga ular pucuk. Dari situ, Dika bisa mendapatkan penghasilan antara Rp10.000 hingga Rp50.000 per hari, tergantung hasil tangkapan. Ya wadahnya karena naonnya. Tadi kena kela ulah juga ieu mang itu dalapan teh yang sabarahaeun? 100-an. 100-an. Ieu sancana aya sabaraha? 2. Sanca 2. Ieu pucuk 2. Kela sanca karek hiji teh nya. Sanca hiji ieu teh. Mana 2 teh? Pucuk sabaraha? 2. Pucuk 2. Ya. Naon eta anjing kota. Ditenena jero beuteung sia Dika anjing. Sanca 2 nya. Dikeun. Sanca 2. Terus naon deui teh? Alah anjing. Naon hungkul etas ya? Orai sapi. Orai sapi. Awas eta kada ngencar. Orai sapi, orai koros. Berarti jadi sabaraha korosna 2, sapi hiji, 3 nya. Pucuk 2, 5. Sanca 2. Hayang 100-an. Kieu we ieu mah mun deuk dibikeun gocapeun kabeh, da mang panjang jualeun deui. Bae we. Bae teu? Jang jajan. Jang jajan heuh. Tah, pangasupkeun ke kana-kanang. Cok, ngabemang ke teu ngasup-ngasupkeun ah. Korean. Awas eta duitna kabawa asup kadinya didahar ku orai ke duitna. Keberanian Dika membuat banyak orang takjub, namun ia tidak bergerak tanpa arahan. Moil membimbingnya untuk mengenali perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa, sekaligus memahami risiko yang ada. Dika hanya diizinkan menangani jenis tertentu, sementara ular berbahaya cukup ia pelajari dari jarak aman. Ketertarikan Dika pada dunia ular bermula secara tak sengaja. Suatu hari, saat memancing belut, ia melihat Moil memandikan seekor ular. Rasa penasaran berubah menjadi ketertarikan, hingga akhirnya menjadi aktivitas yang kini menopang hidupnya. Uang hasil berburu ular tak hanya habis untuk jajan. Sebagian besar diserahkan kepada sang ibu untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan 3 adiknya. Ayah Dika bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ibunya berjualan perabotan sederhana. Di balik keteguhannya, tersimpan cerita yang menyentuh. Dika diketahui tidak lagi bersekolah. Ia berhenti sejak kelas 4, diduga karena pengalaman tidak menyenangkan yang membuatnya enggan kembali ke bangku sekolah. Itu kenapa kamu teh tiba-tiba berhenti sekolahnya? Ini ditonyok. Oh, bullying berarti. Jadi kapok ke sekolah, takut gitu. Kenapa ditonyokan, Cikan? Coba cerita aja nggak apa-apa. Tahu. Tanpa alasan gitu. Ke teman-teman. Apa kuka? Tajong. Oh, sama kakak kelas? Apa sama teman Teman sendiri? Itu tajongannya heureuy apa serius? Oh, asli. Gimana awalnya itu gimana? Gak tahu mintain uang enggak. Dipajak gitu, mintai uang. Ceritanya gimana coba? Kamu teh lagi berangkat sekolah, lagi sekolah apa pas pulang? Pas sekolah Pas jam pelajaran apa istirahat? istirahat. Pas istirahat. Ya. Gimana ngomongnya pas awal? Minta uang. Kau tayat. Berarti gini, mungkin ngomong gini, minta duit gitu nih. Sok ceritain gitu. Pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Bahasa Gak Sunda. ada. Terus Ditonyok.
Kita kabur, Hmm. dicek pengantin, Berarti lebih dari 1 orang atau yang tidak? Berapa orang itu? 3 3. Kamu males apa trauma? Apa takut? Trauma kan? Jadi sebenarnya bukan nggak mau sekolah. Kamu tuh pengen sekolah, tapi pas ke sekolah takut dipukul lagi gitu. Kamu bilang nggak ke orang tua? bilang Terus ke ibunya, dibilang ke ibu yang mukul kamu juga dibilangin. Minta maaf nggak? minta maaf. Itunya gak mau. Si anaknya yang mukul kamunya nggak mau, tapi ibunya mah udah minta maaf. Kisah Dika akhirnya sampai ke telinga Panji Petualang dan Dede Inun. Keduanya datang langsung ke Banjaran, memberikan edukasi tentang satwa liar dan pentingnya keselamatan, terutama bagi anak-anak. Awas tengah. Awas. Refleks nama ya. Pengen lihat langsung keseharian anak ini, pengen tahu ceritanya lebih dalam, sekaligus pengen ngasih edukasi secara langsung, supaya kedepannya kegiatan nangkap ular ini bisa dilakukan dengan lebih aman, lebih terarah dan gak asal-asalan. Jadi ini ular air ya, semi akuatik, LAP radiata atau ular sapi, ular pemakan tikus yang biasanya sering banyak ditemui di area kebun sama sawah. Ini nggak berbisa, tapi agresif kayak tadi. Betul. Tadi juga digigit kan bagian kakinya, coba lihat yang tadi digigit. Lain kalau lihat dari cara dia handle, ini anak terlatih ini. Tak hanya itu, Dika juga menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Tuku Mas Bandung. Harapannya, pintu sekolah kembali terbuka. Juru bicaranya langsung Mbak Teteh, enggak. Sedikit mungkin ya bentuk bantuan dari kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membantu kita juga untuk melanjutkan sekolah. Amin. Amin. Beasiswa buat Dika. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa membantu lagi ke depannya kita jadi apa untuk jadi apa. Amin. Dari Wah, udah semua ngalah orang 2 bulan mana Dika. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiron, mugia kagentos ku rezeki nu sabaik-baik di Allah. Kagok tuku mas sareng tim, sareng reng-rengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Berkah alhamdulillah. Yo, keprok Paruda. Di tengah keterbatasan, Dika menyimpan mimpi sederhana, menjadi seorang polisi. Kisahnya bukan sekadar tentang keberanian menangkap ular, tetapi tentang perjuangan seorang anak kecil yang bertahan, berani, dan pantang menyerah demi keluarga dan masa depan.